Halo semuanya, nama aku Anggrek Saskara Galuh Pramesti. Di video ini aku mau memberikan sebuah laporan tugas biologi yang aku kerjain bareng teman aku. Halo semuanya, aku Rinjani Hana dan di sini aku dan teman aku bakal menuntun kalian untuk mempelajari seputar perkembangan dan pertumbuhan. Ini adalah hal-hal yang bakalan kita bahas di video ini, antara lain yang pertama, definisi pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Keempat, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Kelima, penilaian dan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita masuk submateri pertama, yaitu definisi pertumbuhan. Pertumbuhan secara singkat dapat diartikan sebagai perubahan fisik dan peningkatan ukuran suatu makhluk hidup, dan terjadi dikarenakan adanya penambahan volume dan jumlah sel. Sekarang kita masuk ke definisi perkembangan. Perkembangan merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Seperti saat kita kecil, tubuh kita hanya melengkapi diri, dan saat dewasa mulai mengalami perkembangan, mulai dari fungsi bagian tubuh yang bertambah, serta perubahan pada hormon, dan juga gen. Contohnya, pubertas dan menstruasi. Kita masuk ke subbab materi yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini tuh sebenarnya ada dua, tapi kita bakal bahas dulu yang pertama, yaitu faktor internal. Yang pertama ini ada gen. Gen itu sangat mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh. Kemudian ada hormon yang merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Kemudian dari faktor eksternal, yang pertama ada nutrisi, kedua cahaya matahari, ketiga air dan kelembapan, keempat suhu, dan kelima adalah tanah. Yang ketiga ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder. Pertumbuhan primer sendiri itu pertumbuhan yang lebih mengarah kepada perubahan ukuran panjang pada makhluk hidup, yang terjadi karena adanya aktivitas dari jaringan apikal dan tergantung pada letaknya meristem. Dan daerah pembelahan yang berada di ujung tumbuhan sel akan aktif membelah, lalu adanya proses diferensiasi. Yang kedua, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu identik dengan pertumbuhan volume yang hanya terjadi pada pertumbuhan dikotil karena memiliki akar yang relatif besar. Juga pertumbuhan yang memungkinkan terjadi pembesaran diameter dan volume. Selanjutnya ada tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan itu kayak terjadinya pembelahan sel yang menyebabkan perkembangan bentuk kerangka pada makhluk hidup, lalu membentuk organ serta fungsinya untuk menyempurnakan struktur makhluk hidup tersebut. Yang keempat, ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan tumbuhan. Pada dasarnya di dunia ini terdapat dua jenis makhluk hidup. Yang pertama ada manusia dan hewan yang termasuk ke dalam animalia, lalu tumbuhan yang termasuk ke dalam plante. Yang pertama kita akan bahas tumbuhan dulu ya. Struktur biji pada tumbuhan itu termasuk kulit biji, plumula, epikotil atau daerah di atas kotiledon dan biasanya terletak sebelum plumula. Lalu ada kotiledon dan hipokotil. Hipokotil itu batang dari kecamba yang ditemukan di bawah kotiledon atau daun biji dan biasanya terletak di atas radikula akar. Baru yang terakhir ada radikula. Lalu terdapat dua jenis perkecambahan yaitu hipogel dan epigel. Untuk hipogel tersendiri itu ada pertumbuhan biji di mana kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Dan epigel itu proses pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Yang kedua ada manusia dan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan hampir mirip dengan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan hewan akan terjadi pada semua bagian tubuhnya. Fase perkembangan dan pertumbuhan hewan diawali dari proses fertilisasi, di mana sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Kemudian dilanjut dengan fase embrionik dan fase pasca embrionik.
Untuk fase embrionik tersendiri itu di mana fase sebelum ia dilahirkan ke dunia. Kayak misalkan perkembangan janin dari umur 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan. Untuk fase pasca embrionik itu setelah ia dilahirkan ke dunia. Misalnya seperti dari anak-anak, lalu remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kita masuk ke poin yang terakhir yaitu penilaian dan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan. A, yaitu pertumbuhan secara kuantitatif. Dapat dinilai dan diukur dengan angka, misal volume dan massa makhluk hidup yang juga dapat dilihat dari bentuk fisiknya. Yang B, yaitu perkembangan secara kualitatif. Dapat dinilai dan diukur melalui analisis proses berkembangnya kemampuan dan fungsi suatu bagian organ. Dan ini adalah hasil kita menganalisis pertumbuhan suatu tanaman melalui pengukuran panjang tanaman tersebut.